Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Yo, kebetulan sekali. Tiba-tiba Cici ada di depan pintu. Kenapa kau barusan berada di kamar Liao Yu? Sekarang kau harus memberitahu semuanya kepadaku. Dan di situ juga ada Yuro. Yuro berkata, kau sudah pulang dari kemarin. Tapi kenapa? Laki-laki benar-benar tidak akan puas. Apakah kami berdua masih belum cukup? Itu karena aku terbawa suasana. Lain kali aku tidak akan berani melakukannya lagi. Hah? Jebret! Apa yang kau katakan? Susu melanjutkan, aku tidak akan melakukannya lagi. Aku janji. Kakaan, bagaimana bisa kau memulai dan menghentikan Kak Liko siapa? Ligo, nggak tahu lah, lanjut. Jadi kau mengatakan, Cici berkata, sayangnya kalau kau orang biasa, aku tidak akan pernah setuju saat Yuro muncul. Tapi karena kau, lupakan aja. Aku hanya punya satu permintaan. Aku adalah bos di sini. Gak ada yang bisa naik di atasku. Dan juga kau harus tinggal bersamaku malam ini. Oke. Dah, Yuro, ayo pergi sarapan. Yuro menambahkan, besok malam kau juga harus tinggal bersamaku. Dan terus di sini, pas Cici keluar, ketemu sama Tikoyu. Nonaan, aku hanya lewat. Aku tidak mendengar apapun. Cici berkata, kau masih memanggilku Nonaan. Panggil aja aku kakak mulai sekarang. Baik, Susum bertanya, aneh sekali, apakah Cici baru aja menerimanya? Mungkinkah dia mendorongku untuk mendapatkan lebih banyak pacar? Ceplak, tiba-tiba ada gelas terbang. Dan di sini kita lompat ke keesokan harinya. Susun berkata, apalagi yang bisa diminta seorang pria dari seorang wanita seperti ini. Dalam hati Susun, ngomong-ngomong, sudah waktunya untuk mengekstrak identitas baru. Sistem ekstraksi sedang berlangsung. Selamat tuan rumah untuk mendapatkan identitas baru sebagai Raja Hacker. Hacker bro. Teknologi peretasan memiliki berbagai perbedaan. Tidak ada raja di dunia peretasan, tapi Anda berbeda dari yang lain. Anda adalah dewa jaringan. Kemampuan identitas, skill peretasan tingkat dewa. Secepat lalat dengan 10 jari dan otak yang tidak terlupakan. Tugas identitas, buatlah nama untuk diri Anda sendiri. Biarkan dunia mengenali gelar Raja Hacker Anda. Tugas ini dibatasi hanya 5 hari. Keenam identitas sebelumnya sudah jadi. Aku hanya perlu muncul kembali di dunia. Tapi kali ini sebenarnya aku harus memulai dari awal untuk membuat nama untuk diriku sendiri secara global. Sedikit lebih menarik, terus ada Yuro datang. Tuan, aku baru aja membuat teh goji berry. Oh, oke. Terima kasih. Apa yang Anda lakukan? Apa Anda tahu cara melakukan coding? Susu menjawab, ini bukan coding biasa. Selanjutnya, saatnya untuk menyaksikan keajaiban. Ini kita pindah nih ke perusahaan live streaming terbesar di Shanghai, Longquo Starburst Entertainment. Di sini ada orang lagi rame-rame, mungkin lagi meeting. Orang yang berdiri berkata, karena pengguna aktif harian platform Starburst melebihi angka 10 juta, rekomendasi beranda kami sudah mendatangkan 500.000 perhatian ke host yang dipromosikan setiap hari. Nilai yang diciptakan setara dengan 300.000 yuan. Terus tiba-tiba kan di belakang sini nih. Nah ini gambarnya kan jelas nih, belakang nih TV gede nih. Tiba-tiba gambarnya blur. Apakah ada kesalahan teknis?
tiba-tiba Raja Hacker sedang memantau. Dan ternyata nggak cuma ke ini guys. Tadi kan ini kan nggak cuma di layar mereka, masuk ke streamingan juga. Karena tadi kan perusahaan streaming kan. Dan jadi di HP streaming pun jadinya hacker ini guys. Hacker yaitu Susun. Hey, Raja Hacker, apa-apaan ini? Platform itu menagih sebanyak mungkin dan semua tempat rujukan diberikan padanya. Terus maksudnya apa semua ini? Terus sekarang kita pergi nih ke sebuah ruangan di mana ada cowok sama cewek nih. Cowoknya berkata, "Lihat, Raja Hacker, apakah ini benar atau palsu? Ayo kita lihat apa yang akan terjadi." Terus diklik. Nah, ini Susun ya. Susun berkata, "Selamat datang di ruang siaran langsungku, di mana aku akan mendemonstrasikan teknik peretasan terbaik di dunia. Demonstrasi ini meliputi pencurian kecil hingga pencurian nomor, hingga peretasan sistem pertahanan berbagai negara." Terus di sini pada ngechat ya, "Hey, apa ini hackernya? Lol. Ini mah bejirka. Hah, apa ini? Hacker? Menurutku ini badut." Wah, orang itu memiliki suara yang sangat menarik. Si cowok berkata, "Aku telah menemukan banyak video penipuan seperti ini. Semuanya nggak ada hubungannya dengan apa yang dibahas. Mereka akan melakukan banyak trik licik yang akan membuat semua orang tertipu. Dan juga dia bilang teknologi peretasan terbaik di dunia." Lucu bukan? Apakah kau begitu hebat sehingga kau masuk ke sini untuk membuka siaran langsung demi... Nah, akhirnya di sini balik lagi ya. Di sini orang-orang berkata, "Wah, kedengarannya bagus. Aku menyukai. Bagaimana kalau kita berteman di internet? Bukankah bualanmu terlalu tidak proporsional? Mencuri angka aja itu nggak akan cukup. Kau harus meretas sistem pertahanan berbagai negara agar kami percaya. Dan jangan meretas sistem apapun kecuali sistem pertahanan negara. Ayolah, kalau kau punya nyali untuk memblokir akunku sekarang, aku akan mempercayaimu. Ya, aku juga. Lakukanlah kalau kau bisa." Susun berkata, "Karena mereka meminta dengan tulus, maka aku akan memenuhi keinginan mereka." Terus akhirnya, "Hey, siapa yang mereka blokir?" Tindakan bodoh. Wah, ketikannya cepat sekali. Aku menyukainya. Ini gila. Sebanyak 15 akun mereka diblokir olehku sekarang. Dan sekarang aku akan membuka blokirannya. Sial, dia melakukannya. Aku baru aja diblokir. Ya, aku juga diblokir. Bahkan aku gak bisa menelpon. Kalian lebih baik tinggalkan siaran ini. Ini gak bisa disiarkan. Dia benar-benar seorang hacker. Ada begitu banyak yang melihatnya. Apakah kalian sudah mempercayainya bahwa dia adalah seorang raja hacker? Hei tuh, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Kenapa siaran layarnya berubah? Cepat, ubah kembali. Baiklah. Seharusnya ada kesalahan teknis di sini. Aku akan mengubahnya kembali, tapi nggak balik-balik. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Aku tidak mempercayai ini. Aku tidak memiliki izin untuk mengubahnya. Pengaturannya terkunci. Apa? Sial. Berani kau mengambil alih tempat ini? Mengambil alih mungkin ya. Beritahu manajemen super. Blokir dia langsung. Baik. Dan di sini, gendut banget manajernya mungkin ya. Halo. Ya, bagian teknis. Sistem telah diblokir oleh seorang anak yang menyebut dirinya raja hacker. Dimengerti, aku akan segera memeriksanya. Terus balik ke Susun. Yoro bertanya, "Apa yang Anda tunggu?" Susun menjawab, "Menunggu umpan." Nah tuh, lihatlah. Terus muncul nih peringatan karena adanya konten ilegal dan tidak diinginkan dalam siaran langsungmu, kami akan memblokir akunmu. Nah akhirnya orang-orang berkata nih kan ngelihat notif di live streamingnya. Nah, manajemen super datang. Rasakan itu raja hacker. Sekarang mari kita lihat apa yang bisa kau tunjukkan kepada kami. Sial, ada pengawas di sini. Hei kau, bukan kau seorang hacker? Mari kita lihat apa kau bisa mengambil alih petugas pengawas itu. Manajemen super kan? Kalau begitu, aku akan memblokir nomornya. Memblokirku. Sepertinya internet sedang gila sekarang dan akun Anda telah dibatasi untuk login dan berhasil diblokir. Bagaimana bisa? Administrator kita bahkan tidak memiliki izin lagi. Iya pak, dia mungkin benar-benar seorang master hacker. Cepat, beritahu semua programmer untuk mengambil kembali hak administratif. Jika orang ini dibiarkan main-main di platform kita, perusahaan Xingyao ini akan tamat. Dan Susun dia lanjut live streaming. Hei tuh, dia masih siaran langsung. Tapi pengawasnya sudah nggak ada. Sial, apakah diblokir? Pengawas itu benar-benar menghilang. Dia bahkan tidak berbicara dan tidak memblokir siaran langsungnya. Apa maksudnya ini? Aku baru aja menghubungi temanku yang bekerja di Starburst dan dia mengatakan bahwa perusahaan mereka semua telah diambil alih. Benarkah? Si hacker ini benar-benar membawa masalah. Dia benar-benar seorang raja hacker. Kita nggak bisa meremehkannya. Sial, maaf karena meremehkanmu. Apakah hacker sudah mencari seorang murid? Kakak hacker, kau luar biasa. Bagaimana jika aku memberimu hadiah? Aku nggak butuh hadiah apapun. Dan juga, semua orang nggak perlu mengirimku hadiah. Apapun rahasia yang ingin kalian ketahui, aku bisa memberitahukannya. Sial. Itu, netizen mulai membuat tuntutan. Ya Tuhan, foto-foto pribadi para artis, kontrak perusahaan, keatasan di bank. Gak peduli yang mana yang disiarkan langsung. Kita udah hancur. Tiba-tiba menyingkirlah 5 tiger kewirausahaan telah kembali. Sekarang mereka lah yang akan mengamankannya. Seluruh situs dirancang dari bawah ke atas oleh mereka. Siapapun yang ingin macam-macam akan menemui jalan buntu. Sepertinya para master sudah datang. Tapi sayangnya mereka semua bukan apa-apa bagiku. Dan di sini
mereka berlima, kalian lihat gak? Di atas kepala mereka ada kayak kaget gitu ya, kayak ada animasi kaget gitu. Hey, apa yang terjadi? Kenapa laptopnya tiba-tiba rusak? Ini bukan kesalahan. Dia menyerang laptop kami dari jarak jauh dan meretas sistem secara langsung. Lucunya, kami bahkan tidak mengunci alamat IP satu sama lain. Laporkan ini pada polisi, cepat, baik. Dan akhirnya masih live streaming terus. Hey, tolong, hacker, jangan lakukan sesuatu yang melanggar hukum. Perilaku apapun gak ada hubungannya dengan Starburst. Hehe, apakah Starburst menyerah? Itu berarti mereka benar-benar gak bisa berbuat apa-apa terhadap Raja Hacker. Hacker hebat, kau adalah pahlawanku. Terima kasih hacker. Dia benar-benar hebat dalam hal meretas. Platform telah dibersihkan dan diyakinkan. Selanjutnya, saatnya untuk melakukan bisnis atau urusannya lah sekarang. Menurutmu, apa rahasia yang paling diminati oleh semua orang dan dapat membuktikan kekuatanku? Mungkin rahasia lain di tingkat nasional, seperti semacam rencana aksi atau semacamnya. Masuk akal. Kalau begitu, aku akan pergi ke negara M untuk berjalan-jalan. Dan sekarang kita pergi nih di gedung kantor organisasi intelijen negara. Hey, matikan servernya, putuskan jaringannya. Cepat, pintu ruang listrik terkunci. Seseorang telah merusak kode pintunya. Dan sekarang kita pergi ya ke ruangan ketua. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Mereka memiliki ratusan file ukuran gigabyte dan baru aja dirampas. Ini adalah beberapa filenya. Aku menaruhnya di forum utama. Kau bisa mengunduhnya sendiri. Sampai jumpa besok. Dan akhirnya kembali normal. Loh, di mana filenya? Aku menemukannya. Bahkan ada videonya. Iya, anggota Kongres selingkuh dengan istrinya. Buset, Bek. Waduh, videonya. Videonya nggak tuh? Susum berkata, aku akan istirahat sebentar. Tapi tiba-tiba ditarik sama Euro. Aku nggak pernah tahu kalau kemampuan hackingmu begitu luar biasa. Waduh, Susum merespon, aku baik-baik aja untuk saat ini. Jadi bagaimana kalau kita... Tapi tiba-tiba ada nelpon. Siapa sih yang menelpon di saat seperti ini? Hoi, apa yang terjadi? Orang yang telepon berkata, Tuan Su, senang sekali akhirnya kau kembali. Datanglah ke kantor. Sesuatu yang besar telah terjadi. Sekarang kita pergi ke Qingyun International. Apa yang terjadi? Terus di sini ada si Tuan Li ya. Dia berkata, Direktur Su, sebentar lagi akan menjadi ulang tahun ke-10 berdirinya International Qingyun. Untuk mengadakan perayaan besar ini, kami mengundang artis muda Wang Yanfeng yang sekarang sedang naik daun untuk datang ke pertunjukan komersial. Kontrak dan sebagainya juga sudah ditandatangani. Tapi sekarang mereka mendapatkan kabar bahwa jaringannya teriris saat syuting dan harus dirawat di rumah sakit jarinya. Tapi sekarang mereka mendapatkan kabar bahwa jarinya teriris saat syuting dan harus dirawat di rumah sakit. Jadi aku memintamu untuk datang ke Qingyun International untuk mendiskusikan apakah kita bisa menunda perayaan selama beberapa hari. Susum bertanya, tunggu, apa yang kau katakan? Jarinya teriris saat syuting dan harus dirawat ke rumah sakit. Euro menambahkan, apakah orang itu terbuat dari kaca? Bagaimana bisa dia dirawat di rumah sakit hanya karena satu goresan? Tuan Su, Anda bisa lihat sendiri. Wan Yanfeng, hari ini aku terluka saat syuting. Aku gak sengaja membuat jariku teriris dengan alat peraga. Aku dirawat di rumah sakit untuk observasi. Terima kasih atas perhatianmu. Aku mencintai kalian. Tapi maaf, pertunjukan komersial Qingyun International mungkin harus ditunda. Kakak Ting Feng terluka. Ada apa dengan para krunya? Bagaimana bisa mereka membiarkan kakak Ting Feng terluka? Itu benar, kru semacam itu harus dipecat. Aku gak bisa menerima ini. Kakak, semoga cepat sembuh. Kami akan menunggumu kembali. Iya, setelah Anda baikkan, kakak harus menunggu selama 10 atau setengah bulan lah. 10 hari atau setengah bulan. Kakak, Anda tidak bisa meninggalkan bekas luka di jarimu. Susum bertanya, apakah jari yang teriris itu begitu dramatis? Mereka yang tidak tahu mengira dia menderita semacam penyakit mematikan. Menurut logika ini, Wang Qingfeng memotong kuku jarinya tanpa obat bius. Apakah itu membuatnya menjadi orang yang tangguh? Setelah tweet ini dikirim, aku langsung menghubungi agen Wang Qingfeng. Pihak lain mengatakan bahwa jika mereka ingin Wang Qingfeng terus tampil dengan cederanya, biaya penampilannya harus dinaikkan sebesar 200W di atas 1000W yang asli. Ditambahin 200W dari 1000W yang asli. Susum berkata, kita membayarnya untuk melakukan sesuatu, bukan membayarnya untuk menjadi bos. Hubungi agennya untuk mengakhiri kontraknya dan katakan padanya untuk tidak berhubungan dengan kita lagi. Di sisi Qingyun, apakah kita akan mencari orang lain? Tuan Li menjawab, Tuan Su, jika kita hanya membatalkan kontrak dengan artis terpanas dari Shining Star Entertainment, aku khawatir itu akan menyebabkan kedengkian dari pihak lain. Jadi kita bisnis bukanlah persahabatan. Ini hanyalah masalah pemutusan kontrak dan mengganti orang lain. Shining Star Entertainment bukan masalah besar. Tuan Li merespon, oke, kalau begitu aku akan menghubungi agen Wang Qingfeng sekarang. Susu menambahkan, minta dia untuk datang langsung ke kantorku dan kau bicara dengannya sementara aku mengawasi. Baiklah. Lalu 40 menit kemudian di sini mungkin ini ya, agen hiburan Shining Star, Ma Xiaoping namanya. Agennya si Wang Qingfeng mungkin. Ma Xiaoping, dia berkata, maaf aku sedikit terlambat karena ada macet. Anda tidak keberatan kan Tuan Li? Tuan Li menjawab, mari kita bicara dulu Tuan Su tentang membiarkan Ting Feng kami tampil dengan cedera. Nona Ma, Anda salah paham.
Setelah berdiskusi dengan hati-hati, kami merasa gaya Wang Tingfeng tidak cocok dengan perusahaan kami. Jadi kami ingin mengakhiri kontrak dengan Wang Tingfeng. Apa? Pemutusan kontrak? Apakah Anda mengatakan Anda ingin mengakhiri kontrak dengan Tingfeng? Susu menjawab, begitulah. Tuan Su, apa kau sudah mempertimbangkan konsekuensi dari melakukan itu? Konsekuensi? Kami tidak akan menunda perayaan hanya karena satu orang. Apakah Anda mengerti, Nona Ma? Tuan Su, aku harus mengingatkanmu bahwa Tingfeng dan ketua kami memiliki hubungan pribadi yang sangat baik. Terima kasih atas pengingatnya. Tapi itu tidak mempengaruhi keputusanku. Baiklah kalau begitu. Tolong minta perusahaanmu untuk menyiapkan pemutusan kontrak. Dan aku akan menyuruh seseorang membawa pemutusan kontrak hubungan kerja. Tiba-tiba Susum berkata, Nona Ma, tunggu, mungkin ada sedikit kesalahpahaman. Dalam hati Ma Xiaoping ya? Dalam hati Ma Xiaoping, apalagi yang ingin kau katakan? Aku benar-benar berpikir kau gak takut pada Shining Star Entertainment kami. Ma Xiaoping berkata, aku gak tahu lagi apa yang ingin Anda katakan, Tuan Su. Aku sangat sibuk. Nona Ma, apakah Anda salah paham? Anda secara sepihak mengumumkan penundaan acara. Dan bahkan jika kami tidak meminta kompensasi, Anda masih meminta kami untuk memutuskan kontrak. Bukankah itu salah? Baiklah, Tuan Su. Aku telah belajar banyak hari ini. Gunung itu tinggi dan airnya dalam. Kita lihat aja nanti, Tuan Su. Ma Xiaoping, wanita itu memiliki banyak pengaruh di Shining Star Entertainment. Wang Tingfeng dan ketua Shining Star Entertainment, Liu Xiong, memiliki hubungan pribadi yang baik. Akankah kita mengalami kebuntuan seperti ini? Jika Liu Xiong ingin bersikap kritis karena masalah sepele seperti ini, maka dia akan berada di level ini sepanjang hidupnya. Kali ini, bahkan jika dewa datang, aku tidak bisa kalah. Dan, nah ini dia guys, si Wang Tingfeng, si artis. Dia bertanya, apa? Pemutusan kontrak? Kalau begitu, apakah kita harus membayar semuanya kembali? Nggak, Kaping, aku nggak bisa menelan kemarahan ini. Ayo, lakukan sesuatu. Xiaoping berkata, bagaimana kalau kau mengirimkan tweet? Ini tidak hanya akan membawa kegelapan pada Qingyu International, tapi juga menciptakan topik bagi diri Anda sendiri untuk menyerap penggemar Anda. Oh iya, kau benar, Kaping. Kau sangat hebat. Aku mencintaimu. Xiaoping merespon, aku juga mencintaimu. Tapi kau juga harus melakukan sesuatu. Tingfeng merespon, jangan khawatir. Aku telah menyimpan semuanya untukmu. Dan sekarang kita ini Tikoyu ya. Ini nggak baik. Tuan Su, Shining Star Entertainment telah men-tweet lagi. Kali ini, mereka menipu, menuduh, dan mati-matian berusaha mencemari Qingyu International. Ini terlalu keji. Kita lihat ya tweetnya. Aku adalah orang yang berdedikasi merekam episode berbahaya mengupas apel. Aku bersikeras agar tidak ada yang menggantikanku. Dan kemudian jariku terluka oleh pisau buah. Aku gak menyangka bahwa selama dirawat di rumah sakit, Qingyu International benar-benar mengakhiri kontrakku dengannya. Aku tidak ingin mengambil pertunjukan komersial, tapi aku ingin mengambil kesempatan ini untuk bernyanyi untuk semua orang dan mengambil pertunjukan komersial. Aku tidak menyalahkan Qingyu International. Para kapitalis hanya berorientasi pada uang. Satu-satunya penyesalanku adalah melewatkan kesempatan ini untuk memberikan lagu-lagu kepada penggemarku. Aku minta maaf kepada kalian semua. Nah ini orang-orang retweet nih pada respon, Kak Tingfeng, Anda benar-benar terlalu berdedikasi. Mengupas apel sangatlah berbahaya. Dan kemudian Anda digantikan dengan yang lain, Qingyu International. Kalian gak punya perasaan. Kalian hanya mementingkan uang tanpa memperdulikan nyawa Kak Tingfeng. Semuanya, cari akun Weibo Qingyu International dan berikan ulasan buruk kepada mereka. Mereka lah yang membuat kita gak memiliki kesempatan untuk mendengarkan nyanyian Tingfeng. Cici berkata, orang-orang ini keterlaluan. Hanya dengan beberapa kata dari Wang Tingfeng, mereka memarahi kita dengan sangat buruk. Yuro menambahkan, apa yang salah dengan dunia ini? Apakah hanya karena mengupas apel membuat masalah sebesar ini? Ini udah kelewatan. Tikoyu berkata, Tuan Su, haruskah kita turun tangan dan mengklarifikasi hal ini? Jika masalah ini terus berkembang, aku khawatir gak perlu terburu-buru. Mereka ingin permainan yang besar. Aku akan meladeni mereka sampai akhir. Lalu Susun menelpon seseorang. Ya, orang yang telepon berkata, halo, Anda siapa? Susun menjawab, Tuan Liu, aku Susun dari Qingyu International. Nah ini ya, Liu Xiong, ketua Flash Star Entertainment. Liu Xiong yang tengah, dia berkata, Tuan Su, aku telah mendengar banyak tentangmu. Anda memanggilku karena masalah Tingfeng kan? Karena Anda adalah Tuan Liu, aku gak perlu repot-repot bicara sana-sini. Artis perusahaan Anda telah mencoreng citra perusahaan kami. Bukankah sudah waktunya bagimu, Tuan Liu, untuk mengatasi ini? Tuan Su, itu gak benar. Aku tidak melihat sepatah kata pun dari tweet Tingfeng yang menentang Qingyu Internationalmu. Tuan Liu, apakah Anda bermain-main denganku? Tuan Su, apakah Anda bercanda? Semuanya harus ditunjukkan bukti. Bukankah begitu? Anak muda sekarang, mulut mereka suka bicara omong kosong. Satu-satunya hal yang harus Anda lakukan adalah meminta bantuan. Kalau begitu, aku, seorang veteran dunia bisnis, akan mengajarimu pelajaran gratis hari ini. Lalu setelah itu, Susu pun langsung menutup teleponnya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!